Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil wazira wal hikamil bahiratil katsira. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Syekh Muhammad Mansur Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bab annahu la ya'dilu syai'un fil mizan, bab bahwasanya la ilaha illallah tidak ditandingi oleh apapun dalam hal timbangan. Artinya la ilaha illallah dibandingkan amalan yang buruk apapun, kalau ditimbang tetap berat la ilaha illallah. Ya, hadisnya sudah kita bahas, yaitu hadis tentang sijillah, hadis tentang bitokoh. Kalau kata para ulama seperti hadis bitokoh, hadis tentang kartu, yaitu orang di hari kiamat nanti ada orang yang memiliki, dipaparkan oleh Allah 99 lembar catatan amal. Setiap lembarnya isinya catatan dosa sejauh mata memandang. Bayangkan, dia punya 99 lembaran, satu lembarnya isinya dosa sejauh mata memandang. Ini satu, belum 99 ya. Nah, lalu dia pun akhirnya ditanya oleh Allah, apakah kamu ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Barangkali ada catatan apa keburukan yang kamu lakukan, yang tidak kamu lakukan, lalu dianggap engkau melakukannya. Apakah para penulis, para malaikat mencatat amal menzalimimu? Nah, maka orang itu pun berkata, tidak ya Allah, tidak wahai Tuanku. Apakah engkau punya uzur, punya alasan? Dia pun jawab, tidak wahai Tuanku. Maka Allah pun akhirnya berkata, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami dan engkau tidak akan dizalimi hari ini. Lalu Allah pun mengeluarkan satu kartu yang di dalamnya ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini amalan dia, ini satu amalan dia dalam satu kartu. Yang ini 99 lembar, satu lembarnya dosa sejauh mata memandang catatannya. Lalu akhirnya ditimbanglah la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah, kartu yang isinya amalan dia la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dengan satu lagi dosa yang banyaknya 99 lembar, masing-masing lembar dosa sejauh mata memandang. Artinya sangat banyak. Sejauh mata memandang artinya bisa berapa kilo gitu. Nah, ditimbanglah catatan dosa dengan la ilaha illallah yang pernah dia ini ucapkan, maka ternyata ucapan la ilaha illallah, syahadat, dua syahadat yang dia ucapkan lebih berat daripada dosa-dosanya. Nah, ini ya. Lalu kata Nabi SAW setelah menyebutkan hadis ini, wala yathbulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang berat menandingi nama Allah. Segala sesuatu jika disertai dengan nama Allah akan, nah ini ya, dosa seberat apapun tidak akan seimbang dengan nama Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu adapun faidah-faidah dari hadis ini secara singkat, hadis ini menunjukkan adanya timbangan amal dan bahwasanya timbangan amal memiliki dua daun timbangan. Lalu hadis ini juga menunjukkan adanya para malaikat pencatat amal, ya. Mereka mencatat segala amalan. Semua amalan hamba akan dicatat di sisi Allah, ya, oleh malaikat pencatat amal. Lalu hadis ini juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak menzalimi siapapun.
Buktinya dalam hadis tadi, Allah menanyakan kepada hamba ini, apakah ada catatan dosamu yang salah di situ? Barangkali engkau tidak melakukan suatu dosa, malah dianggap melakukan dosa. Ada nggak? Tidak. Artinya ini Allah adil. Ya, seburuk apapun kesalahan dicatat, sebaik apapun amalan dicatat. Ya, tidak ada satupun amal buruk dan amal baik yang dihilangkan situ. Adil Allah. Lalu berikutnya faidah dari hadis ini juga, kecintaan Allah kepada uzur. Allah itu artinya suka memberikan maaf, memberikan uzur pada seorang. Beda dengan kita. Kalau kita ini seringnya tidak mudah memberikan uzur, tidak mudah memaafkan. Padahal sikap mudah memaafkan ini sikap yang terpuji. Memaafkan itu terpuji Bapak, walaupun bukan kewajiban memang ya, tapi dianjurkan kita memaafkan. Kalau kita mudah memaafkan orang lain, Allah pun mudah memaafkan kita ya. Ini faedah yang keempat. Lalu faedah terakhir, hadis tadi menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kartu yang di situ ada dua kalimat syahadat, di antara la ilaha illallah, ditimbang dengan catatan dosa orang tadi yang begitu banyak, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Padahal dosanya tercatat dalam 99 lembar. Masing-masing lembar dosanya sejauh mata memandang, sangat banyak ya. Nah, itulah hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru, babun minhu, bab termasuk darinya. Maksudnya termasuk dari pembahasan bab sebelumnya. Nah, artinya nyambung di sini. Artinya apa? La ilaha illallah tidak bisa ditandingi oleh apapun dalam timbangan amal. Artinya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini lebih berat daripada daripada dosa hamba, seberat apapun. Tentunya selain syirik ya. Karena kalau syirik ini bisa menghilangkan ini keutamaan la ilaha illallah. Tapi kalau selain syirik nggak bisa disandingkan dengan la ilaha illallah. Kita baca al-hadits ats-tsalits wal 'ishrun, hadis ke-23. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, 'allimni syai'an adhkuruka wad'uka bihi, ajarilah aku sesuatu yang bisa kugunakan untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ajarilah aku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Qal, maka Allah pun berfirman, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Qal, Musa pun berkata, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Tuhanku, semua hamba-hambamu mengucapkan itu, mengucapkan la ilaha illallah. Qal, Allah pun berfirman, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan penghuninya selain diriku dan juga 7 lapis bumi di dalam satu timbangan, dalam satu daun timbangan, seandainya 7 langit dan penghuninya selain Allah dan juga 7 lapis bumi diletakkan dalam satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada satu daun timbangan yang lain, karena timbangan kan ada 2 ini 7 langit bumi, 7 lapis bumi, 7 langit, lapis langit, yang satunya lagi la ilaha illallah. Kalau itu ditimbang, maka la ilaha illallah lebih berat daripada semua tadi, lebih berat daripada langit 7 lapis ke atas, begitu juga bumi 7 lapis ke bawah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban, Hakim dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Nah, ini Bapak ya. Jadi hadisnya ini dari Abu Sa'id, Rasulullah mengabarkan bahwa Nabi Musa pernah berkata kepada Allah. Artinya ini berkata langsung ya.
Dan ini keutamaan Nabi Musa lagi. Makanya beliau dapat gelar Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Nabi Musa dalam hadis ini meminta kepada Allah untuk mengajarinya suatu perkataan yang bisa digunakan berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi dia berkata, wahai Tuanku, ajari aku sesuatu yang bisa kugunakan untuk berzikir, menyebut-nyebut namamu dan berdoa kepadamu. Nah ini permintaan siapa? Nabi Musa. Maka Allah pun berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Bayangkan, Nabi Musa minta mungkin permintaan khusus, tapi kok diajari la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun berkata dalam hadis ini, wahai Tuhanku, semua hamba mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ini Bapak-bapak, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Jadi bukan cuma di zaman sekarang, di zaman Nabi Musa pun la ilaha illallah. Karena ini kalimat tauhid, kalimat yang diajarkan para nabi dan rasul sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Nah, Nabi Musa heran. Jadi ketika Allah menyatakan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah, Nabi Musa berharap mungkin perkataan lain, karena la ilaha illallah ini sering udah biasa diucapkan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah. Kata Nabi Musa, wahai Tuanku, semua hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah pun berfirman, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan penghuninya selain diriku, dan juga 7 lapis bumi, semuanya diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat daripada semua tadi. Ya, ini hadis yang agung ya, yang bisa kita hayati ya, luar biasa nih keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nah itu Bapak ya, hadis ini kita langsung masuk faidah. Kata Syekh ini, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Apa saja faidahnya? Minha, di antara faidah hadis ini, fadlu la ilaha illallah wa annahu la ya'dilu syai'un fil mizan. Ya, di antara faidah hadis ini keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada satupun yang sebanding dengan la ilaha illallah dalam hal timbangan. Tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang bisa mengimbangi la ilaha illallah. Berat la ilaha illallah, bisa mengalahkan semua amalan. Ya. Walidzalik lamma talaba Musa alaihissalam minallah an yu'allimahu syai'an yadhkuruhu wa yuthni alaihi wa yatawassalu ilaihi bihi wa yad'uhu bihi amarahu bila ilaha illallah. Nah, jadi tadi kan keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada satupun yang sebanding dengan la ilaha illallah. Karena itu kata Syekh, tatkala Musa meminta kepada Allah agar mengajarinya sesuatu yang bisa digunakan untuk apa? Berzikir pada Allah, memuji Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah, dan berdoa kepada Allah, maka Allah pun menyuruh Musa untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Maka jangan anggap remeh, Bapak ya. Dengan kalimat itu bisa menyelamatkan seorang dari mara bahaya. Ya. Makanya Nabi SAW kebiasaan beliau kalau lagi mengalami mara bahaya, beliau mengucapkan la ilaha illallah. Ya ini kalau bisa kita begitu ya, ketika ada suatu musibah bencana, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan kata-kata yang baik, jangan mengucapkan kata-kata kotor, kebun binatang keluar, ya. Itu nggak layak ya. Harusnya ketika dalam keadaan musibah, akan keluar kata-kata yang baik ya, jangan kata-kata yang kotor seperti itu. Nah itu ya, itu diantara faidah yang faidah hadis tadi, yaitu faidah pertama. Wa minha, diantara faidah hadis ini juga hajatul anbiya ilit tanbihi ala fadlit tauhid. Butuhnya para nabi untuk diingatkan tentang keutamaan tauhid. Para nabi butuh diingatkan tentang keutamaan tauhid. Contoh dalam hadis ini, siapa yang diingatkan tentang keutamaan tauhid? Nabi Musa. Nabi Musa menganggap, oh itu biasa, itu la ilaha illallah. Semua orang ucapkan la ilaha illallah. Namun Allah ingatkan.
Bahwasanya la ilaha illallah ini bukan kalimat biasa, tapi kalimat istimewa yang lebih berat kalau ditimbang daripada seluruh penghuni langit dan bumi dan segala isinya. Bayangkan. Nah, Bapak-bapak, kalau kita perhatikan sini faedah hadis ini kan para nabi butuh untuk ingatkan tentang keutamaan tauhid. Nah, kalau nabi saja butuh untuk diingatkan tentang keutamaan tauhid, maka apalagi kita. Nabi kan orang yang paling dekat dengan Allah kan, ya kan, orang paling mulia, itu aja butuh diingatkan oleh Allah, butuh istilahnya teguran dari Allah. Maka apalagi kita yang sering melakukan dosa. Makanya bapak-bapak, belajar tauhid nggak ada ruginya. Dengan kita mengkaji tauhid, kita pertama lebih dekat kepada Allah, makin dekat dengan Allah. Kedua, kita makin merasakan kasih sayang Allah. Dengan kita tahu keutamaan orang mengesahkan Allah itu, kita merasa Allah itu sangat baik, Allah itu sangat sayang kepada kita. Buktinya apa? Ketika seorang hamba melakukan dosa separah apapun, ternyata Allah selamatkan lewat kalimat tauhid, lewat pengesahan kita kepada Allah. Nah ini Bapak ya. Jadi para nabi butuh untuk diingatkan tentang kalimat tauhid, tentang keutamaan tauhid. Ini para nabi, maka apalagi kita yang penuh dengan dosa. Nah itu faedah kedua. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga at-tanbihu ila rujhaniha bi jami'il makhluqati ma'a anna al-katsira mimman yaquluha yakhiffu mizanhu li'adami sidqihi fiha. Di antara faedah hadis ini tanbih, peringatan atau peringatan tentang beratnya la ilaha illallah dibandingkan semua makhluk, semua ciptaan langit dan bumi. Ini berat ya, bumi aja udah berat kan, belum lagi langit luas gitu. Nah, di dalam hadis ini kita diingatkan tentang betapa beratnya kalimat la ilaha illallah atau tauhid la ilaha illallah dibandingkan seluruh makhluk. Padahal kata Syekh, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, timbangan itu ringan. Karena apa? Dia tidak jujur ketika mengucapkannya. Ya tidak? Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah seadanya, tidak jujur, tidak ikhlas. Tapi walaupun begitu, kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dengan seluruh makhluk di langit dan di bumi tetap lebih berat. Nah ini menunjukkan sekali lagi keutamaan la ilaha illallah. Itu faedah ketiga. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga yang keempat, an-nassu ala annal aradina sab'un kas-samawat. Dalam hadis ini terdapat nas, teks yang menunjukkan bahwasanya bumi ini ada 7 lapis seperti langit. Jadi bumi itu Bapak ada 7 lapis ya. Lapisan 1 sampai berikutnya sampai mana? Allahu a'lam. Yang jelas Allah mengabarkan, kita menerimanya. Bukan cuma Allah, bukan cuma Nabi di sini ya. Dalam ayat, bukan cuma hadis, dalam ayat pun ada keterangan bahwa bumi itu ada 7 lapis. Dalam surat At-Taghabun Allah sebutkan seperti itu ya. Dalam hadis ini juga, dan dalam hadis yang masyhur dari Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama qida shibrin al-ard tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, bukan tanpa alasan yang benar, siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, siapa yang mengambil siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka 7 lapis bumi akan dikalungkan ke lehernya di hari kiamat nanti. Sejengkal segini kan ya kan? Siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, bukan tanah dia tapi dicaplok segini, maka tanah dia ini sampai 7 lapis akan dikalungkan di hari kiamat nanti. Nah, ini menunjukkan bahayanya menzalimi orang lain dalam hal tanah. Nah, hadis itu juga menunjukkan bahwasanya bumi ada 7 lapis ya. Jelas ya, sebagaimana disebutkan hadis ini dan disebutkan juga dalam ayat Al-Qur'an, dalam banyak ayat di antara surat Taghabun di ayat terakhir. Nah, itu faedah keempat ya. Lalu faedah kelima, wa minha, di antara faedah hadis ini
itsbatu 'uluwillahi ta'ala, penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggi di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas 7 langit, ya, langit ke-7 sana. Kita tahu dari mana ini? Berdasarkan ayat tadi, berdasarkan hadis tadi, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan penghuninya selain diriku, penghuni langit kan malaikat, ya kan, selain diriku, artinya selain Allah, artinya Allah ada di atas langit. Nah, ini jelas ya, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak ya. Ini hadis, baru satu hadis, masih banyak lagi hadis yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan Ahlus Sunnah menerima itu tanpa menakwilkannya, membelokkan maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan menerima sesuai dengan keagungan kemuliaannya, ya. Ini faedah ke-5 ya. Wa minha, faedah ke-6, di antara faedah hadis ini zikrul mizan wa anna lau kiffatan. Penyebutan tentang mizan. Mizan apa? Timbangan. Udah jadi bahasa Indonesia kalau tidak salah. Ada di KBBI. Mizan itu timbangan. Penyebutan tentang timbangan amal, bahwasanya timbangan amal memiliki 2 daun. 2 daun timbangan, kiri dan kanan. Ya tidak? Zaman sekarang kan kayak gitu kan? Walaupun sudah ada timbangan apa namanya? Elektronik ya. Tapi dulu kan nggak kayak gitu. Ini 1, 2 kalau ukur itu. Nah, sebagaimana kita di dunia ini ketika membeli sesuatu kan butuh ditimbang, ya kan? Tujuannya untuk apa? Adil kan? Maka begitu pula di akhirat nanti. Jadi Allah ketika menghadirkan timbangan, bukan berarti Allah tidak tahu ukuran amal hamba. Enggak, jangan kita pikir, oh Allah kok sampai perlu mendatangkan timbangan, berarti Allah butuh ukuran timbangan. Enggak. Allah menghadirkan, mengadakan timbangan untuk menampakkan keadilan Allah di hadapan. Sebab kalau tidak ada timbangan, maka kan nggak tahu ini saya benar nggak nih. Masa perasaan amal saya banyak, terus dosa saya sedikit, kok pas dilihat malah amal baik saya sedikit, dosanya banyak. Oh, jangan-jangan nggak adil Allah. Saya jadi begitu kan. Tapi kalau sudah ada timbangan amal kan apa? Oh, ini kan. Amal saya sedikit, amal buruk saya banyak. Nah, nampak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak ya? Nah, itulah 6 faidah yang bisa kita petik dari hadis ke-23 ya. Sekarang kita masuk hadis baru. Babun minhu, bab termasuk tadi, termasuk darinya. Berarti artinya bab ini masih nyambung dengan sebelumnya. Bahwasanya tidak ada suatu pun yang menandingi la ilaha illallah dalam hal timbangan. Wa anna khairu ma yusabihi, dan bahwasanya la ilaha illallah adalah sebaik-baik sesuatu yang diwasiatkan. Sebaik-baik sesuatu yang diwasiatkan, artinya sebaik-baik wasiat, Bapak. Jadi kalau kita ditanya oleh seorang, tolong beri saya wasiat, wasiatnya apa? La ilaha illallah, esakanlah Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu Bapak ya, wasiat yang pertama dan utama itu begitu, bertakwa kepada Allah, mengesahkan Allah. Jangan yang dipikirkan, oh nanti kebun saya tolong bagi sama ini, itu belakangan. Yang paling penting wasiat untuk anak kita, turun kita, yaitu tauhid, bertakwa kepada Allah ya. Karena apa manfaatnya kita bagi-bagi ini, tanahin ke sana sini, bagikan ini, tapi anak kita tidak ngerti tauhid, nah itu sia-sia ya. Ya, kita baca al-hadits rabi' wal-'ishrun, hadis ke-24. Dan 24 cepat ya. Ini kan 40 hadis. Hah? Endek ya, cepat 24. Udah setengahnya Bapak, alhamdulillah. Tinggal kelas 1 udah hafal aja kita. Nanti kita ganti lagi buku lain ya. Penting ilmu terus kita kejar ya, selagi kita mampu, selagi Allah berikan kesempatan waktu ya Bapak ya. Karena kalau Allah tidak memberikan waktu dan kesempatan, mau buku sebagus apapun nggak bisa. Makanya apa? Iya, makanya waktu itu lebih berharga daripada harta. Ya, kalau harta hilang masih bisa dicari, tapi waktu hilang nggak bisa kembali. Ya, maka gunakanlah waktu yang ada, jangan sia-siakan. Al-Khalil bin Ahmad, seorang imam ahli bahasa.
tapi beliau pun alim dalam masalah agama, walaupun memang cenderungnya bahasa. Beliau pernah berkata, waktu itu terbagi menjadi 3, nggak lebih, cuman 3, nggak lebih ya, cuman 3. Dalam hidup itu waktu ada 3. Pertama, waktu madha'an falan ya'ud. Pertama, waktu yang sudah berlalu, maka ia tidak akan kembali kepadamu. Betul tidak? Ya misalkan sekarang tanggal berapa? 14 Agustus 2024. Nah, kemarin tanggal 13 Agustus 2024. Bisa kembali lagi? Nggak bisa, udah lalu. Harinya mungkin, sekarang hari Rabu, kemarin Selasa. Nanti kita insya Allah ketemu lagi Selasa, ya kan? Tapi kalau tanggal 13 Agustus 2024, udah bisa kembali? Bisa kembali. Makanya Bapak-Bapak, makin berlalu hari, makin dekat diri kita dengan kematian. Makanya lebih cocok ketika seorang istilahnya ulang tahun, bukan panjang umurnya, tapi pendek umur. Ya kan, waktunya makin pendek, bukan makin panjang, yang makin dekat dengan kematian. Nah, kata Al-Khalil bin Ahmad, waktu itu terbagi menjadi 3. Pertama, waktu yang sudah berlalu darimu, maka dia tidak akan kembali kepadamu. Udah lewat, nggak akan kembali. Mau kita nangis gimana pun nggak akan kembali. Wa waktun anta fi fanzur kaifa yakhruju anka. Lalu yang kedua, waktu yang sedang kau hadapi. Ya sekarang contohnya kita di tanggal 14 Agustus 1920, ini waktu yang kita hadapi, yang sedang kita alami. Perhatikanlah bagaimana waktu itu berlalu dari dirimu. Artinya perhatikan, jangan sampai waktu ini lewat begitu aja. Manfaatkan dengan baik. Wa waktun anta muntadhiru wa qad la tablughu ilaihi. Yang ketiga, waktu yang sedang engkau tunggu-tunggu, waktu yang sedang engkau nanti-nantikan, bisa jadi engkau tidak sempat menjumpainya. Ya contohnya besok, atau mungkin 1 tahun lagi, wah saya 1 tahun lagi akan tobat lah, udah saya tinggalkan maksiat. Belum nyampe setahun, udah bulan ke-11 udah dijemput malakul maut. Ya kan begitu kan? Kita kan berharap bertemu 1 tahun lagi, ternyata nggak sempat. Nah itu ya. Jadi fokuslah kepada yang di hadapan kita. Nggak usah mikir terlalu dalam waktu yang berlalu, dan juga jangan terlalu cemas waktu yang akan datang. Yang penting kita fokus pada yang ada di hadapan kita. Karena kalau kita terlalu memikirkan masa lalu, nggak akan maju. Begitu juga kalau kita terlalu memikirkan masa depan, nanti masa depan saya bagaimana ya, masa depan anak saya bagaimana ya. Kadang ada orang dia belum nikah tapi udah mikir, nanti kalau anak saya kuliah biayanya begini. Dia belum apa-apa udah mikir. Itu kan berlebihan sekali ya. Fokus pada apa yang sedang kita hadapi, jangan mikir terlalu ke depan, dan jangan juga tersandera dengan masa lalu ya. Nah itu Bapak ya, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita dan umur kita sehingga kita bisa menyelesaikan buku ini dan melanjutkan buku yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya kita lanjut hadis ke-24. Kata Syekh ini Muhammad Marzuq Ad-Da'jani an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Nuhun alaihi salam libnihi 'inda mautih. Nuh alaihissalam berkata kepada putranya ketika akan meninggal, amuruka bila ilaha illallah, aku menyuruhmu dengan ucapan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Aku menyuruhmu, aku memberikan perintahmu dengan perintah berupa la ilaha illallah. Aku menyuruhmu untuk memegang kalimat la ilaha illallah, karena sungguhnya 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi kalau diletakkan pada salah satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamathunna la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi berupa lingkaran yang tertutup, niscaya la ilaha illallah akan memecahkannya.
Nah, ini rawahul Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad wal Hakim dan juga Hakim wal Bukhari dan Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Al Adabul Mufrad, wa sahahahu Al Albani, dan nyatakan sahih oleh Al Albani. Nah, itu hadisnya Bapak ya, hadis dari Ibnu Umar. Dalam hadis ini Nabi mengabarkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Dalilnya ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tentang cerita Nabi tentang keadaan manusia di mahsyar. Nah, kan orang-orang ketika itu ketakutan karena Allah dalam keadaan murka, marah, dan tidak pernah Allah marah seperti itu, seperti waktu itu. Maka orang-orang datang kepada Adam, minta Adam berdoa kepada Allah supaya tidak murka kepada umat manusia yang ada di mahsyar. Maka Adam angkat tangan dengan alasan, saya sudah melakukan dosa. Apa dosanya? Makan buah larangan. Nah, pergi aja kalian kepada Nuh. Nah, akhirnya orang-orang datang kepada Nuh lalu berkata, engkau adalah Rasul yang Allah utus pertama kali ke bumi. Ini menunjukkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama, Bapak ya. Nah, ini keutamaan Nabi Nuh. Nah, kita lanjut. Nabi Nuh berkata kepada putranya tatkala hendak meninggal dunia. Berarti namanya apa? Wasiat, ya kan? Karena wasiat itu artinya pesan penting. Biasanya wasiat itu diucapkan ketika orang mau pergi jauh, atau orang mau meninggal, atau orang mungkin ada urusan yang membahayakan dirinya. Dia memberikan pesan pada keluarganya, tolong kamu nanti begini. Itu namanya wasiat ya. Dan ini Nabi Nuh memberikan wasiat. Dan ini juga hendaknya kita tiru Bapak ya. Kalau kita merasa ajal kita dekat, berilah wasiat seperti ini. Ya, wasiatnya jangan mikirnya harta terus nanti bagikan kepada ini. Dan repotnya Bapak, sebagian orang memberikan wasiat dalam keadaan melanggar masalah pembagian waris. Artinya dalam Islam kan sudah ada waris kan, perempuan segini, laki-laki ini. Tiba-tiba dia mewasiatkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum waris. Laki-laki segini, perempuan segini. Padahal udah ditentukan warisannya, tapi karena wasiatnya pengennya begini. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Kalau ada yang berwasiat seperti itu harus jangan didengarkan. Ya, nggak boleh kita melanggar atau menjalankan sesuatu yang melanggar aturan Allah ya. Dengan alasan wasiat, tapi gimana nih? Ayah saya nih dia udah memberikan wasiat, masih saya langgar wasiatnya. Ya, nggak masalah. Kalau memang wasiatnya bertentangan dengan syariat, nggak usah kita jalankan ya. Nah, di sini Nabi Nuh berkata kepada putranya ketika akan meninggal, amuruka bila ilaha illallah. Aku menyuruhmu untuk memegang la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, berpegang teguh pada la ilaha illallah. Kenapa Nabi Nuh mengatakan demikian? Nabi Nuh memberikan alasan. Nah, ini juga Bapak, hendaknya ketika kita memberikan suatu bimbingan, perintah, berikan juga alasannya supaya lebih diterima. Dan ini banyak disebutkan Al-Quran dan hadis. Allah memerintahkan sesuatu disebutkan alasannya seperti ini. Waf'alul khair, contohnya Allah katakan berbuat baiklah. Sebutkan alasannya tidak? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Antum beri perintah, sebutkan alasan perintahnya. Nah, di sini Nabi Nuh menyebutkan, aku menyuruhmu dengan membawa untuk dengan memberikan perintah la ilaha illallah, berpegang teguhlah pada la ilaha illallah. Apa alasannya? Karena 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kalau diletakkan pada satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan pada satu daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Nah, ini alasannya. Ya tuh. Ini pertama. Lalu Nabi Nuh menyebutkan alasan kedua. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dikumpulkan sehingga menjadi satu lingkaran tertutup begini, Bapak, maka la ilaha illallah akan menghancurkannya, memecahkannya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menandingi la ilaha illallah. Nah, ini keutamaan la ilaha illallah Bapak ya. So, maknanya jelas ya. Nah, kita lanjut faidah. Dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini,
Ya. Fadlu la ilaha illallah wa annahu la ya'diluha syai'un fil mizan. Keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada satu pun yang menandingi la ilaha illallah, yang sebanding dengan la ilaha illallah dalam timbangan amal. Ini ya, ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Wa minha, di antara faedah hadis ini juga, annaha afdalu ma yusa bihil abna'u 'indal maut. Bahwasanya la ilaha illallah adalah seutama-utamanya wasiat yang diberikan kepada anak-anak ketika akan meninggal. Jadi kalau kita ditanya oleh seorang, saya mau ini nih, saya ingin memberikan wasiat kepada anak saya, kira-kira apa wasiat yang paling cocok, paling bagus? Apa jawabannya? La ilaha illallah. Esakanlah Allah, bertakwalah kepada Allah, ya. Adapun harta dan semacamnya nanti urutan pertama itu sebaik-baik wasiat yang hendaknya diberikan kepada anak-anak ketika akan meninggal. Kama qala Nuh alaihissalam huna, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh dalam hadis tadi, ya kan? Nah itu. Wa kama ausa biha Ibrahim wa Ya'qub bani, sebagaimana pula itu wasiat dari Ibrahim dan Ya'qub kepada anak-anaknya. Ini wasiat para nabi, bukan wasiat Nabi Nuh saja, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan juga Ya'qub memberikan wasiat itu kepada anak-anaknya. Wasiat itu, wasiat apa? Tauhid, la ilaha illallah. Lihat tuh, Ibrahim, Ya'qub, ya. Apa wasiatnya? Seperti apa? Ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, karena itu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, yaitu dalam keadaan mengesahkan Allah. Nah ini wasiatnya Nabi Ibrahim dan Ya'qub, ya. Lalu kata sini, wa ja'ala Ibrahimu alaihissalam baqiyatan fi aqibih wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim juga menjadikan la ilaha illallah senantiasa bertahan pada keturunan beliau. Allah sebutkan dalam Az-Zukhruf ayat 28, Ibrahim menjadikan la ilaha illallah kalimat yang terus bertahan pada keturunannya, dipertahankan pada keturunannya, mudah agar mereka bisa kembali merujuk padanya. Artinya begini, ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat la ilaha illallah, tujuannya supaya keturunannya kalau ada apa-apa bisa merujuk pada kalimat tersebut. Jelas Bapak ya? Nah, ini Nabi Ibrahim. Wa minha, lalu faedah berikutnya juga di antara faedah hadis ini, anna dinal anbiya wahidun wa huwal Islam wa tahqiqu la ilaha illallah. Di antara faedah hadis ini bahwasanya agama para nabi adalah satu, yaitu Islam, dan merealisasikan la ilaha illallah. Itu agama para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu, Islam, agama tauhid. Jelas Bapak ya? Jadi keliru kalau ada orang nyatakan Islam baru lahir ketika Nabi Muhammad diutus. Jadi keliru. Islam pertama kali ada di muka bumi kapan? Kapan kira-kira? Sejak Nabi Adam menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Jadi bukan ketika Nabi Muhammad lahir lalu di umur 40 tahun dapat wahyu dari Jibril, enggak ya. Islam udah ada sejak Nabi Adam menginjakkan kakinya di muka bumi. Ya, jadi udah ada Bapak ya. Agamanya sama, agama Nabi Adam, agama Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sama. Cuma syariat ibadahnya beda. Ya, tapi kalau agamanya sama, akidahnya sama. Nggak beda antara Nabi Nuh dengan Nabi Isa, antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, semuanya sama. Semuanya mengajarkan tauhid. Makanya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah
taghut. Jauhilah sembahan selain Allah. Ini setiap rasul Allah utus seperti itu. Tauhid. Risalah mereka risalah tauhid. Padahal penyakit umatnya beda-beda kan? Ya, maksudnya semuanya penyakit syirik ada, tapi yang satu mungkin lebih condong misalkan curang dalam masalah timbangan, ada lagi yang suka sesama jenis. Tapi tetap semuanya para rasul ketika diutus kepada umat tetap suruh apa? Umatnya apa? Mengesahkan Allah. Jelas apa ya? Jadi kalau para nabi saja ajarannya, misinya sama, maka hendaknya kalau kita mengaku sebagai pengikut para nabi, ikuti juga mereka dalam hal apa? Dakwah ya. Ajarkan umat tentang tauhid, ajarkan pada umat bahwasanya jimat itu syirik. Memakai jimat syirik, mau jimatnya model cincin, kalung atau raja dan semacamnya, Bapak ya. Dan herannya yang seperti ini diajarkan di sebagian pesantren jimat Islamik. Kadang kayak gitu, kadang tulisan apa kayak raja, tulisan Arab padahal tulisannya apa. Ini yang memprihatinkan. Dan sebagian pesantren mengajarkan apa santrinya cara menerawang. Langsung menerawang gini, Bapak. Ngobatin. Jadi kalau ngobatin coba Bapak sakit, coba saya pengen tahu tanggal lahir ibunya Bapak. Yang sakitnya saya ditanya tanggal lahir ibu saya. Nyambung nggak? Ini diajarkan sebagian pesantren ya. Jadi bagaimana? Terus ditanya, kenapa kayak gitu? Oh, saya pengen menerawang katanya. Yang kayak gini kan musibah ya. Bagaimana seharusnya lembaga yang mengajari tauhid malah mengajarkan seperti itu, yang berbau klinik khurafat. Yang ini nggak akan mencerdaskan umat, Bapak ya. Nah ini Bapak penting. Jadi ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad sama. Inti akidah mereka sama ya. Yang beda cuma syariatnya. Nah mungkin timbul pertanyaan loh, terus bagaimana dengan ada Islam, Yahudi, Nasrani? Jadi katanya yang ngikutin apa? Nabi Musa, Yahudi. Kalau yang ngikutin Nabi Isa, Nasrani. Gimana nih? Ya maka kita katakan Islam itu maknanya ada umum dan khusus. Kalau maksudnya makna Islam secara umum, berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Dan ini tentu saja sudah ada sejak Nabi Adam turun ke muka bumi. Ini makna Islam secara umum. Tapi kalau makna Islam secara khusus, artinya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, maka apapun ajaran bertentangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak dikatakan Islam. Jelas apa ya? Nah itu, ini perlu kita ketahui biar nggak bingung maksudnya. Biar nggak bingung, karena ada sebagian orang Islam itu agama terakhir. Berarti harusnya Islam tuh niru. Loh, Islam nggak ada agama terakhir. Islam agama paling awal. Karena sudah ada sejak Nabi Adam menginjakkan kaki di muka bumi. Jelas apa ya? Biar kita tidak bingung. Lalu faedah berikutnya, tadi 1, 2, 3, nah 4. Faedah keempat yang bisa kita petik dari hadis ini juga, zikrul mizan wa kiffatai, penyebutan tentang mizan, timbangan amal, dan kedua daun timbangannya. Ya, artinya ada timbangan amal dan ada 2 daun timbangan amal. Lalu faedah berikutnya terakhir, wa minha, di antara faedah hadis ini juga zikru annal aradina sab'un. Penyebutan tentang bahwasanya bumi itu ada 7 lapis ya. Sesuai dengan hadis sebelumnya ya Bapak ya. Itu bumi, maka begitu pula langit ya. Cukup kita mengimaninya. Adapun seperti apanya itu bukan tugas kita. Tapi kalau ada orang mau meneliti, dalam hati dia sudah yakin bumi itu 7 lapis, saya yakin, saya beriman Al-Quran. Cuma saya ingin meneliti supaya lebih yakin, ya nggak masalah juga. Tapi itu kalau bagi saya buang-buang waktu ya. Untuk apa begitu ya? Cukup ini aja, apa kita imani nggak usah. Tapi kalau misalkan ada orang peneliti tanah, misalkan dia bidangnya istilahnya apa? Geologi ya istilahnya. Geologi yang meneliti tanah. Dia meyakini Al-Quran, sambil itu juga dia meneliti supaya apa mendapatkan istilahnya apa kepastian atau istilahnya apa ya, keajaiban yang Allah berikan yang disebutkan Al-Quran, ya nggak masalah juga ya. Misalkan dia ahli, setelah dia meneliti tanah, oh ini ternyata ini kandungannya begini
Tapi itu pun belum bisa dipastikan. Baru saja masih perkiraan. Ya, maka Bapak cukup kita imani saja, dan itu selesai. Karena perkara gaib, tugas kita cukup mengimani, nggak usah mempertanyakan, Bapak ya. Jelas? Ya, berarti dengan ini selesai kita dari hadis ke 24. Nah, sekarang kita masuk bab baru. Babun anna tuhajju an sahibiha yaumal qiyamah. Bab bahwasanya la ilaha illallah akan membela orang yang berpegang teguh padanya di hari kiamat nanti. Bab bahwasanya la ilaha illallah akan membela orang yang berpegang teguh padanya di hari kiamat nanti. Artinya, seorang di hari kiamat nanti yang menyelamatkan dia kan amalannya, ya tidak? Hartanya nggak bermanfaat, anaknya nggak bermanfaat. Maka disebutkan ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Hati yang selamat dari syirik. Ya, artinya hati orang yang mengesahkan Allah. Ya, ini Bapak ya. Jadi yang menyelamatkan amal kita. Ya, habis. Ya, yang menyelamatkan amal kita, maka hendaknya kita berusaha beramal, dan ketahuilah sebaik-baik amal kita yaitu la ilaha illallah, dan itu cabang iman tertinggi. Ya, insya Allah ini pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.